Welcome. Asal-usul KKB Papua yang kerap melakukan aksi teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kerap melakukan aksi teror terhadap aparat keamanan dan warga sipil. Banyak korban jiwa yang jatuh dari pihak keamanan maupun masyarakat sipil. Akibat aksi kekerasan yang dilakukan KKB Papua, aksi kekerasan KKB tersebut dilakukan agar Papua bisa lepas dari NKRI. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok separatis teroris sebelum lahir dengan sebutan KKB. Kelompok ini dulunya dikenal dengan nama OPM. Didirikan pada 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya disebut Irian Jaya. Mereka berniat untuk melepaskan diri dari Indonesia. OPM pun kerap menyuarakan tentang referendum supaya bisa merdeka dari NKRI. Dalam memperjuangkan keinginan kelompok mereka, beberapa kali melakukan gerakan kriminal yang memakan korban jiwa. Oleh sebab itu, pemerintah kemudian berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran besar. Sayangnya, anggaran tersebut hanya digunakan oleh golongan elit saja, tidak sampai ke masyarakat luas. Hal itu kemudian memicu terjadi gerakan perlawanan masif dari OPM dengan melakukan berbagai tindakan kejahatan. Salah satu aksi kriminal yang pernah dilakukan OPM adalah pada 1996 saat mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia yang terdiri dari grup peneliti dan Kamuhutan II. Sandra dari grup peneliti dibunuh sementara yang lainnya dibebaskan. Karena aksinya, OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi KKB. Apabila salah satu KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas, karena tujuan KKB adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI. Maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara. Setelah mengikuti sidang Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Februari, Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik di Jenewa. Dalam sidang pada 11-12 Maret, para pakar mempertanyakan kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil Papua yang ikut menyebabkan banyaknya pengungsi. Hay informes de torturas y homicidios ilegítimos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en Papúa y Papúa Occidental en 2022. How is Indonesia addressing the high number of deaths among internally displaced people? Namun delegasi Indonesia membantah adanya penliterasi di tanah cendrawasih dan mengatakan pemerintah memperlakukan pendekatan pendanaan untuk memperkuat otonomi di Papua. While under the Kartens peace operation, the personnel are specifically deployed to several areas where the armed criminal groups continuously launch attack and terror. Selain Papua, para pakar juga menyoroti 12 kasus pelanggaran HAM Barat pada masa lalu, yang penyelesaiannya dianggap masih mandek. La perspectiva de emprender acciones legales contra las partes que hayan cometido graves violaciones de la legislación internacional sobre derechos humanos, incluyendo la investigación de casos como los de Rumo Geudong, Jambo Keupok, Simpak, y Timak Gajah. Delegasi Indonesia menyatakan pemerintah telah membuat tempat pengadilan HAM untuk kasus Tanjung Priok, Abura, Timor-Leste, dan Piai. Untuk kasus pelanggaran HAM berat masih dibicarakan antar lembaga. Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pada awal 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penyesalan atas pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Tapi belum ada pengungkapan kebenaran, apalagi proses hukum. Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang turut hadir di Jenewa menilai jawaban Indonesia untuk pelanggaran HAM berat pada masa lalu sangat normatif dan tidak menunjukkan kemauan politik untuk mengungkap kebenaran. Kalau dihitung-hitung berarti kan ada proses yang kita bilang tarik ulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kan deadlock-nya masih di situ, itu nggak dijawab sebenarnya. Sementara koalisi 34 organisasi masyarakat sipil yang turut mengirim laporan pembanding ke Komite PBB sebelum sidang
berharap pemerintah Indonesia mau mendengar masukan komite